Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Palpiandiani dengan NIM A3202000169 dan dari kelompok 6 Manajemen Education kelas D. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Putri Mentari dan saya akan mempresentasikan subbab 4, 5, dan 6 tentang perkembangan pendidikan madrasah, strategi pendidikan madrasah, dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Saya akan memulai yang pertama tentang subbab 4, perkembangan pendidikan madrasah. Perkembangan pendidikan madrasah di Indonesia dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah pada saat prakemerdekaan. Historis menyebutkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Sedangkan konstitusional menyebutkan bahwa pendidikan Islam berkembang di Indonesia pada abad 20 Masehi dengan didirikannya madrasah, pondok pesantren atau surau di beberapa Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Pendirian madrasah sebagai sentra pendidikan Islam di Indonesia didasarkan akan dua hal. Yang pertama adalah sistem pendidikan tradisional dirasa kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Dan yang kedua adalah laju perkembangan sekolah model Belanda di masyarakat cenderung meluas dan membawakan watak sekuler sehingga perlu diimbangi dengan sistem pendidikan Islam. Oleh karena itu didirikan beberapa sistem pendidikan Islam berbentuk madrasah di Jawa maupun di luar Jawa. Di Jawa sendiri didirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang pada tahun 1889 Masehi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan di Sulawesi Tengah didirikan Madrasah Al-Khairat pada tahun 1930. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam bersifat menekan diskriminatif. Di antaranya yang pertama adalah kebijakan ordinasi guru, yaitu kewajiban bagi guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari Belanda yang mengakibatkan tidak semua orang dapat menjadi guru agama. Dan yang kedua adalah kebijakan ordinasi liar, mengatur tentang kewajiban mendapatkan izin dari Belanda bagi penyelenggara pendidikan, melaporkan kurikulum dan keadaan sekolah. Kebijakan ini menjadi faktor penghambat berkembangnya pendidikan Islam pada saat itu. Kebijakan diskriminatif tersebut berlanjut pada penjajahan Jepang, namun bersifat lebih longgar dan memberikan sedikit kebebasan. Sehingga pemberian kelonggaran tersebut menjadi babak baru bagi perkembangan dan perluasan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan. Dan yang kedua adalah madrasah pada masa Orde Lama. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama erat kaitannya dengan peran Departemen Agama pada saat itu. Secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam pendidikan Islam adalah agar pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. Yang ketiga adalah madrasah pada masa Orde Baru. Pada masa ini, kebijakan sistem pendidikan di Indonesia didasarkan pada yang pertama adalah TAP MPRS nomor 27 pasal 1 pada tanggal 5 Juli 1966 menetapkan bahwa agama, pendidikan, dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam nation dan karakter building sekaligus. Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid atau mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan yang kedua adalah pasal 4 TAP MPRS isi pendidikan untuk capai dasar dan tujuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah MPRS hasil pemilu tahun 1973, ketetapan nomor 4 garing MPRS garing 1973 GBHN. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat adalah pendidikan pada masa reformasi. Pada masa reformasi terdapat proses pergantian Sistem Pendidikan Nasional USPN nomor 2 tahun 1989 ke USPN nomor 20 tahun 2003 yang menuai pro kontra. Sepanjang perdebatan sampai pengesahan pada tanggal 8 Juli tahun 2003 terdapat 10 perdebatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang subbab 5, strategi pengembangan pendidikan di madrasah. Departemen Agama dengan mengacu pada rencana strategis pendidikan nasional telah merancang berbagai strategi pengembangan madrasah. Pengembangan madrasah dilakukan dengan 5 strategis, yaitu peningkatan pelayanan pendidikan di madrasah,
Dan yang kedua, perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah. Dan yang ketiga adalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Keempat, pengembangan sistem dan manajemen pendidikan. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan kelembagaan madrasah. Yang terakhir, subbab 6 tentang madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memposisikan madrasah dengan sekolah lainnya itu sama tanpa diskriminatif. Sedangkan pada sebelumnya USPN Nomor 2 Tahun 1989 terdapat diskriminatif yang menganggap bahwa madrasah adalah sekolah yang berjarak dengan sekolah lainnya. Pandangan itu berawal dari sistem pendidikan yang dualistik antar pendidikan umum nasional yang mengambil peran lebih dominan di satu pihak dan pendidikan agama di lain pihak. 6 tahun sejak disahkannya USPN nomor 20 pada tahun 2003, madrasah masih belum mampu memacu ketinggalannya dalam pengelolaan sistem pendidikan. Hal ini disebabkan oleh problema manajemen pengelolaan madrasah, kepemimpinan madrasah, problema sumber daya madrasah, problema pendanaan, dan mutu madrasah. Disahkannya USPN nomor tahun 2003 sebagai pengganti USPN sebelumnya merupakan babak baru bagi pendidikan madrasah untuk bangkit, berbenah, meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi, lebih mengenalkan dirinya pada masyarakat, dan mengambil peran lebih besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dari presentasi saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.